Hal yang paling menyeramkan bukanlah orang lain membunuh cita-citamu, tapi dirimu sendiri yang tidak menganggap bahwa cita-citamu layak diperjuangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Dalam setiap perjalanan kehidupan, kita akan menemukan orang dengan dua sudut pandang yang berbeda. Ya, di mana-mana orang akan menemukan apa yang dia cari. Kalau dia mencari tukang bakso, maka matanya akan berfokus pada si bakso. Tapi kalau dia mencari tukang pecel, maka matanya akan berfokus pada si pecel. Ya nggak teman-teman? Nah sama, kalau kita melihat sesuatu itu dari segala kekurangannya, itu pasti kita akan menemukan banyak kekurangan. Tapi begitu juga sebaliknya. Kalau diri kita itu memandang dari sudut kelebihan gitu ya, atau sudut positif, maka bersiaplah pikiran kita akan dibawa nikmat olehnya. Ada di awal video langsung dikultum sama Bun Ayah. Oke, untuk hari ini Bun Ayah mau ngebahas apakah kita ini termaksud orang yang pelit ataukah orang yang hemat. Jangan-jangan kita udah berhemat berlebihan sehingga menjadi pelit, atau kita pelit berlebihan tapi berlabel hemat. Wow, beda-beda tipis nih. Tapi untuk hari ini mudah-mudahan membuka wacana teman-teman yang masih bingung apakah hemat, apakah pelit. Oke, langsung aja, kita nggak usah mikirin si A, B, dan C, tapi kita langsung fokus pada diri kita, sehingga indikator ini bisa menjadikan kita mengerti apakah kita ini di level pelit atau hemat. Oke, langsung aja nih ya. Kalau menurut Bun Ai pribadi, sekali lagi sebagai ibu rumah tangga, bukan seorang pakar keuangan. Jadi kalau pelit itu buat Bun Ai adalah kondisi di mana butuh dan mampu tapi ditunda atau diganti. Oke, sebagai contoh nih ya. Ada si A sakit nih ya, terus dia butuh obat, padahal dia mampu beli, tapi kayak entar-entar aja deh ya, nggak usah deh ya. Atau kita tarik ke garis ibadah contoh, dia mampu untuk ibadah umroh atau haji misalnya, tapi nanti dulu aja deh ya, masih pengen A, B, dan C. Nah, hati-hati teman-teman, kalau yang namanya pelit itu tuh dia udah butuh, terus mendesak, dia dalam kondisi yang mendesak yang harus keluar tapi tetap nggak mau keluar. Nah itu yang bahaya banget ya. Intinya sih kalau orang pelit itu cenderung cuma maunya dikasih, nggak mau memberi. Oke, sampai detik ini Bun Ai nggak nyindir siapapun ya. Oke, sebelum lanjut Bun Ai ada sedikit info aja. Dulu Bun Ai pernah diajarin, katanya kan harta nggak dibawa mati. Siapa bilang? Kadang-kadang ada orang yang dari mulai produktif sampai pensiun ngumpulin harta, tiba-tiba dia sakit. Ujung-ujungnya seluruh hartanya itu terjual untuk pengobatannya, dan akhirnya dia meninggal dunia gitu. Nah itu kan tanda bahwa bisa aja harta yang kita kumpulin dari produktif sampai masa pensiun tiba-tiba habis tanpa bisa kita wariskan. Nah itu yang paling banget kita doa sama Allah jangan terjadi ya. Aduh, jadi deg-degan ya ngebahas kematian tuh emang. Oke, jadi lanjut ya, bahwa hemat itu menurut Bun Ai adalah membeli yang butuh sesuai dengan jumlah kebutuhan dan kemampuan. Jadi membelinya tuh nggak bersifat keinginan dan desakan. Jadi kalau hemat tuh bukan berarti nggak beli apa-apa ya teman-teman. Dan jangan pernah berpikir orang hemat itu 1 bulan spending trackernya nggak jajan. Orang hemat itu nggak pernah boros. Orang hemat itu nggak pernah makan di luar. Orang hemat itu nggak pernah jalan-jalan liburan. No. Boleh lurusin dulu nih bahwa orang hemat itu melakukan itu semua, tapi di garis bawah ya. Wow, langsung kayak ngegas banget kamu Bun Ai. Enggak teman-teman. Biasa ya, ini Bebe Agni tiba-tiba bangun tumben ya. Jadi agak pengen buru-buru nih si Bun Ai. Oke, jadi langsung ya, hemat itu bukan tidak melakukan itu semua, tapi orang hemat itu melakukan sesuatunya itu tidak berdasarkan keinginan yang didesak oleh keadaan. Aduh, bagus banget ya, pengen beli tiba-tiba aja gitu. Terus kayak keadaan terpaksa seolah-olah mendesak, kayak handphone contohnya. Wah ini nggak bisa dipakai lagi, udah error, padahal nih masih bisa dipakai. Atau misalnya tiba-tiba aja udah masak tapi keadaan tuh hujan, terus terpikir aduh enak kali ya makan bakso, terus makan jeruk panas. Nah itu kan keadaan yang seolah-olah nih yang kita inginkan itu mendesak gitu ya teman-teman.
Agak-agak belibet sih ya ngejelasinnya, ya tapi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Di sini Bun Ai mau ngasih info aja bahwa setiap pribadi itu bebas menentukan di mana dia harus hemat, di mana dia harus pelit. Jadi kalau dibilang kamu orang yang hemat ya, kamu orang yang pelit ya, sebenarnya enggak ya teman-teman. Ya, seperti dua sisi mata uang, manusia itu akan selalu memiliki sisi jahat dan sisi baik. Jadi kalau dibilang kamu hemat nggak pernah boros, no. Orang itu pasti ada sisi borosnya, ada sisi hemat ya. Permasalahannya adalah di mana kita mau meletakkan sisi hemat kita dan di mana kita mau meletakkan sisi boros kita. Jadi itu tuh teman-teman. Jadi kalau hemat, boros itu tuh bukan label ya, tapi prioritas kalau kata Bun Ai. Jadi setiap pribadi bebas menentukan lorong boros hematnya dengan resikonya sendiri. Wow, udah mulai panas belum nih bahasannya? Tenang, jangan panas dulu ya, karena Bunda emang hari ini sengaja nih pengen ngambil wacana yang banyak banget ditanya di DM. Bunda, sebenarnya lorong boros tuh apa sih? Dan aku tuh sebenarnya borosnya di mana? Jadi Bunda tuh selalu bilang kalau ikut kelas di Smart Mom Class bahwa kita itu kalau mau ngobatin penyakit tahu dulu penyakitnya di mana. Sama, kalau kita mau berhemat, kita harus tahu dulu boros kita tuh di mana. Kalau nggak tahu itu bakalan susah. Ujung-ujungnya tuh kita selalu berpikir bahwa menabung itu kayak menimbun. Intinya adalah nabung sebanyak-banyaknya tanpa kita tahu nih skala prioritas kita. Waduh, udah deh Bun Ai. Kayaknya mending sapa-sapa dulu aja ya. Kayak udah mulai keder ya sama bahasannya. Oke, jadi langsung aja yuk kita sapa teman-teman yang udah nulis di kolom komentar. Nanti perlahan-lahan Bun Ai sapa satu-satu ya. Oke, jadi langsung aja yuk kita sapa-sapa. Ada tabungan jadi Tebok, halo Bangkalan dan juga Lombok. Makan gado-gado pakai kecap, halo Manado dan juga Cilacap. Nah, informasi nih, Bun Ai itu juga ayahnya orang Cilacap, tepatnya tuh di Gumilir ya teman-teman. Tadi kamu panggil Bunda nggak nak? Udah minum obat belum? Tadi iklan sebentar ya teman-teman. Nah, jadi kalau dalam dubbingnya Bun Ai kadang-kadang bikin konten itu kan emang bener-bener berpatokan sama Agni tidur. Nah, kadang kalau Agni tidur tuh buru-buru terus kayak nanya dulu sama si nomor 1, nomor 2 manggil nggak? Butuh nggak? Nanti kalau misalnya manggil pelan-pelan ya, takut adiknya bangun. Ya gitu ya teman-teman ya, balada ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Oke lanjut aja ya, yang disayang jangan dibuang. Halo Semarang dan Palembang. Ada tangga berkaki 3, halo Salatiga dan Purbalingga. Kalau Salatiga berarti betul 7 dong. Oke ya, dan seluruh teman-teman yang senantiasa mendukung channel sederhana ini, like, komen, positif, subscribe. Terima kasih ya. Dan bagi kamu yang baru ngeklik video ini, ayo langsung tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi sehingga nggak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Kalau berkenan boleh bantu Bun Ai share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Nah kalau mau lebih dekat lagi, mau tanya-tanya, saling sharing, itu bisa langsung aja follow IG keluarga _Bun Ai. Kalau di DM nih lama balesnya ya, teman-teman bisa langsung komen aja di salah satu postingan Instagram Bun Ai. Nah khususnya untuk postingan yang baru, kalau teman-teman komen insya Allah pasti langsung dijawab sama Bun Ai. Oke, jadi langsung aja ya, kita akan mengenal lorong boros. Jadi teman-teman, ada orang yang hemat untuk jajan, dia boros ke dana pendidikan. Ada orang yang hemat untuk liburan, nanti aja deh kalau uangnya udah cukup, terus penuh rencana gitu ya. Jadi Bun Ai tekankan sekali lagi, orang hemat itu bukan ketika di spending tracker 1 bulan full enggak jajan, 1 bulan full enggak pergi kemana-mana, enggak. Jadi orang hemat itu jalan-jalannya keren, hiburannya keren, karena mereka tuh enggak terdesak sama keinginan sesaat. Mereka tuh liburannya, jajannya itu terorganize dengan baik, sehingga ketika habis hiburan ataupun jajan itu benar-benar adalah self rewardnya mereka. Jadi adalah sesuatu yang mau udah ditahan-tahan, terus udah direncanakan. Jadi nggak ada istilah abis kejadian terus ada penyesalan tuh, nggak ada sih insya Allah ya kalau orang hemat. Ya kalau over budget sedikit mah ya masih bisa dimaafkan lah ya.
Jadi kalau teman-teman ngerasa ada yang memberi label kepada kita bahwa kita ini adalah orang yang pelit, nggak apa-apa. Memang kita punya sisi pelit, yaitu di jajan, hiburan, terus kayak cuman ya nongkrong-nongkrong nggak jelas misalnya gitu ya. Kita punya lorong pelit di sana. Kita juga punya lorong boros kok kayak mereka. Mereka borosnya di makanan, mereka borosnya di jajanan, mereka borosnya di baju, di tas. Tapi kita borosnya tuh di tempat yang berbeda. Kayak dana pendidikan, kita berpikir untuk tabungan, investasi, masa depan. Sekali lagi ya, yang kita lakukan menabung itu bukan sama sekali mengkhawatirkan rezekinya Allah nih, tapi justru kita itu pengen rezekinya Allah tuh nggak ada sedikit pun yang terbuang sia-sia. Aduh, pokoknya ya, bahasan hari ini tuh kayak agak-agak ngegas kamu ya Bun Ai. Aduh teman-teman nih seriusan bukan ngegas. Ini sambil gendong-gendong Agni, jadi udah mulai intonasinya wow. Udah agak ngos-ngos gitu ya. Oke, jadi boros itu adalah gaya hidup di atas kemampuan dan kebutuhan tanpa berpikir sebuah persiapan. Ada promo hajar, ada diskon hajar, gak ada persiapan, gak butuh, gak mampu, dihajar aja. Nah itu yang disebut boros. Jadi jangan pernah berpikir orang-orang yang hemat gak pernah boros. Kalau dikatain, kamu mau pelit, kamu mah kayaknya jelimet banget hidupnya, ya udah nggak apa-apa. Balik lagi ya, yang bisa kita kontrol dalam kehidupan ini hanya dua, yaitu pikiran dan hati kita sendiri. Selebihnya bukan ranah kita, bukan urusan kita teman-teman. Oke, jadi gitu ya. Kalau teman-teman udah pada tahu nih lorong borosnya, aku borosnya di mana sih? Oh, aku ternyata borosnya di tas, baju. Ya udah, kalau ke mall jangan masuk ke toko itu. Atau teman-teman yang ngerasa gitu ya boros di jajan, di makanan, coba deh cari tahu kenapa ya aku boros. Oh ternyata aku bosenan, oh ternyata aku sering buang sayuran padahal udah beli sayur tapi nggak dimasak. Ya udah siasatin. Contoh aja nih ya, yang suka buang sayuran jadi dia udah belanja food prep, ujung-ujungnya nggak masak. Jangan beli sayuran yang mudah layu. Bunda itu pasti saranin itu di kelas Smart Mom Class gitu ya, supaya teman-teman tuh tahu. Pokoknya intinya kalau mau hemat kita harus tahu dulu lorong boros kita. Nah, nekennya di situ. Jadi balik lagi, hemat atau pelit adalah pilihan. Setiap pribadi punya dua sisi, ada hematnya, ada pelitnya. Jadi kalau ditanya, kamu boros ya? Iya, aku emang boros nih di dana pendidikan, di tabungan, di investasi, di masa depan. Oke, jadi nggak usah baper nih dalam proses kita menuju hemat atau kita dalam proses dia mah 2000 aja ditabungin koin gope-gopean aja ditabungin, nggak apa-apa teman-teman. Karena dalam setiap pilihan kehidupan itu pasti ada dua pandangan, ada yang suka, ada yang nggak suka. Nah kalau saran dari Bun Ai, yang terpenting kita menjaga circle kita menjaga lingkungan kita supaya menjadi support system terbaik. Jadi ketika kita down, kita langsung cari nih circle yang bisa membangkitkan semangat kita. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman yang nanya, Bunda aku pengen sih hemat tapi sering dikatain sama suami, sering dikatain sama mertua atau sama tetangga. Gak apa-apa, nikmati aja. Kadang-kadang kalau kita belajar bersahabat dengan rasa sakit, sehingga kita ketika ada sakit itu hadir, udah tahu strateginya, insya Allah deh lama-lama kita bisa jadi orang yang kuat. Waduh, ya, oke. Jadi ayo yuk sama-sama kita belajar mengenal lorong boros kita tuh ada di mana. Kita belajar atur strateginya, cara nyiasatinnya. Jangan gunakan cara yang sama. Kalau itu gagal terus-menerus, itu paling penting sih poinnya. Dan kita harus tahu di mana kita mau fokus untuk berhemat, untuk sesuatu yang kita lakukan membahagiakan dan juga benar. Oke, itu aja bisa Bun Ai sharing untuk hari ini. Mohon maaf banget kalau banyak kata-kata yang salah. Mudah-mudahan ada inspirasi yang bisa diambil. Sampai jumpa lagi ya di video Bun Ai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.